Beberapa adab dan ketentuan bagi orang yang melaksanakan syariat kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dimanapun anda berada, ada beberapa ketentuan dan juga adab bagi orang-orang yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Hal ini merupakan amalan-amalan utama yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian ibadah kita sebagai pekurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab dan ketentuan dimaksud yang pertama, hendaklah setiap orang yang melakukan kurban menahan diri untuk tidak memotong rambut, baik rambut kepala, rambut ketiak, rambut kemaluan, dan apapun dari tubuhnya serta memotong kukunya. Hal ini berdasarkan riwayat yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, di mana Nabi SAW mengatakan, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang kalian ingin melakukan syariat kurban, maka janganlah ia menyentuh, artinya memotong sedikit pun dari rambut dan juga kukunya. Yang kedua, bagi orang yang melakukan kurban, lebih utama bagi mereka adalah menyembelih sendiri hewan kurban yang mereka kurbankan, atau setidaknya mereka menyaksikannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadih. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, Nabi saat melakukan kurban, beliau sendiri menyembelih 2 ekor domba jantan yang dimilikinya, yang berwarna putih kehitaman dan juga memiliki tanduk. Beliau sendiri menyembelih keduanya. Nah, dalam riwayat yang lain juga kita dapatkan misalnya riwayat Fatimah putri beliau yang mengatakan, di mana Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk berdirilah dan saksikanlah, sekalipun mungkin riwayat itu diperselisihkan, tetapi para ashabul madzhab ya mereka secara umum dan mayoritas di antara mereka mensunahkan agar orang yang berkurban jika tidak memotongnya hendaklah ia menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan, tetap sah. Yang ketiga, ketentuan bagi orang yang melakukan kurban, maka disunahkan untuk memakan sebagian daging kurban tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini berfirman, maka makanlah sebagian darinya, yakni sebagian dari daging yang dikorbankan, dan sebagian lainnya lagi berikanlah untuk dimakan oleh siapa? Orang-orang yang al-ba'is, yang kesulitan, sengsara, dan juga fakir. Yang keempat, orang yang berkurban hendaklah membagi daging kurban kurang lebih ke dalam 3 bagian. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makanlah dari sebagian hewan kurban tersebut, serta berikan makanlah kepada orang-orang
yang merasa cukup al-qani' ya dengan apa yang mereka miliki, maksudnya orang miskin yang tidak minta-minta, itu menurut para ulama, serta wal mu'tar, orang-orang yang meminta-minta. Ketentuan yang kelima, disunahkan bagi orang yang melakukan kurban, hendaklah mereka berhati-hati saat memberikan upah bagi jagal yang memotong hewan kurbannya. Dalam tradisi kita mungkin sudah biasa orang Indonesia memberi upah kepada tukang jaga, dan tidak masalah untuk mengupah tukang jaga, tapi menjadi persoalan ketika kita memberikan upah atau bagian dari upah itu, ya, memberikan sebagian upah itu bentuknya adalah misalnya diambil dari hewan kurban, sebagian dari hewan kurban. Ini tentu dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat dari Imam Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa alla u'tiya al-jazzar minha syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta aku untuk mengurus ala badani, ya, mengurus atas onta-ontanya yang mau disembelih, dikorbankan. Wa alla u'tiyal jazzara minha syai'an, dan saya tidak, ya, dilarang untuk memberikan apapun dari hewan kurban itu. Wa qala, lalu kemudian Nabi Ali bin Abi Thalib menegaskan, nahnu nu'tihi min indina. Lalu gimana kita memberikan upah dari kepada tukang jagal itu? Kami memberikannya dari uang-uang kami yang lain, di luar daripada hewan kurban tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita gagal, ya, cuma gara-gara persoalan mengupah ini. Lalu kalau kita ingin memberikan bagian dari hewan kurban itu selain sebagai upah, boleh tidak? Boleh. Ya, kita memberikan bagian daripada hewan kurban itu pada al-jazzar, tukang potong, tidak ada masalah, tetapi harus dipahami itu bukanlah sebagai upah. Dan ketentuan yang terakhir yang mesti kita perhatikan, ketentuan ke-6, seorang berkurban hendaklah melarang atau hendaklah dia tidak melakukan, ya, penjualan kulit atau daging, terlebih daging hewan kurban itu yang akan dia kurbankan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurbannya, maka tidak ada baginya kurban. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Naktatim bihadzal qadar min al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.